Ustaz, dulu zaman Nabi kan tidak tarawih di masjid. Betul. Dulu zaman Rasulullah tidak ada tarawih di berjamaah, Pak. Tarawih berjamaah itu dimulai pada masa sahabat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Kenapa? Karena banyak orang yang mulai meninggalkan tarawih. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda memerintahkan sahabat untuk salat berjamaah ke masjid. Apa kata Umar, kata sahabat yang lain, wahai Khalifah Umar, Nabi tidak pernah mengajarkan salat tarawih berjamaah di masjid. Kenapa Anda mengambil keputusan ini? Apa kata Umar? Keputusanku sudah bulat. Sebab kalau mereka tidak salat berjamaah di masjid, saya yakin mereka tidak akan salat di rumah masing-masing. Maka kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Bayangkan kalau anak kita tidak berilmu. Bayangkan kalau anak kita tidak punya pendidikan. Lebih baik anak kita nangis hari ini, nangis karena susah belajar, daripada kemudian kita biarkan dan nanti nangis di masa tuanya. Karena salah satu doa yang paling berbahaya itu adalah da'watul madlumi. Doa yang paling didengarkan oleh Allah salah satunya, Pak Kades, adalah doa orang yang terzalimi. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, satu huruf, kuntu lahu 'abdan, aku layak menjadi hamba bagi dirinya. Seandainya dia mau menjualku, maka aku rela jika dia menjualku. Hari ini tidak mungkin itu terjadi, tapi setidaknya orang tua, wali murid, wali santri, dan keluarga madrasah harus punya kerjasama yang baik. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, terkhusus kepada pimpinan dan pengasuh lembaga pendidikan Islam. Saya lupa namanya apa ini, Al-Ma'arif Desa Padang Tikar 2. Alhamdulillah malam ini saya duduk di antara pemimpin kita. Sebelah kanan saya ada Pak Ngah Pendi. Semoga saudaraku sehat walafiat. Dan ke depan mudah-mudahan beliau juga diizinkan oleh Allah untuk berkhidmat kembali di desa ini. Siapa tahu ada rezeki untuk jadi anggota DPRD. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa, saya lupa nama beliau, Zainal Abidin Daeng Ali. Jenggotnya sudah mirip dengan saya. Tidak apa-apa Pak Kades. Pak Kades berapa kali lupa nama saya. Yang penting amplopnya jangan salah, Pak. Nama salah tidak masalah. Tapi kalau sampai amplopnya salah, itu masalah buat saya. Ingkang kula mulyakaken para sedulur sedanten. Ini jawabane wonten nggih? Oh, kathah napa? Oh, nedho, monggo pinarak, Pak. Ini kayaknya campuran ini. Maduranya ada. Oh, benih banyak nembuk ya. Ya, cari nawang Madura itu Pak, kalau banyak di atasnya banyak itu nembuk Pak. Yang Sunda juga ada ya? Sundanya enggak ada? Ayak Sundana ayak? Ayak teh? Ayak di mana ya teh? Ya di mana atuh ah? Ah, sok di mana ti Garut sanes? Sok. Alhamdulillah malam ini saya dipertemukan kembali untuk yang keempat kalinya di Padang Tikar.
Dan malam ini kedua kalinya di Al-Ma'arif. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak saja di dunia, tetapi kelak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap kepada Allah yang Allah sebutkan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang iman kepada Allah, mati dalam keadaan iman dan Islam, membawa amal salihnya, kelak di yaumil qiyamah dia akan menghadap kepada Allah dengan wajah yang penuh dengan keceriaan, ila rabbiha nadhirah, ketika Allah mengizinkan dirinya bertemu dan menghadap kepada Allah azza wa jalla wa ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bini siapa ni Pak? Bu? Iya. Jangan bilang Ud. Jawab Ud itu memang saya burung dara ke apa? Malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya ditemukan dengan saudara-saudara yang luar biasa. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Ma'arif. Mudah-mudahan di milad yang kelima, ulang tahun yang kelima Al-Ma'arif, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh yang mewakili panitia, saya lupa nama Ustadz, Asy'ari, Matsari. Mat itu artinya panjang Pak, Sari itu artinya ya sari. Susah-susah bener nafsirinnya gitu. Artinya sarinya panjang ini. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia. Walaupun sebenarnya suara saya agak kurang sehat Ibu, karena sudah sebulan sejak terakhir saya pengajian di mana itu. Lihat, kemarin kita pulang dari mana? Iya, sempat saya pengajian di Kayong dan alhamdulillah pulangnya agak kurang sehat. Tapi walaupun saya kurang sehat, saya tetap ceramah, saya tetap ngasih pengajian di mana-mana. Selepas itu kemudian umroh, dan alhamdulillah pulang umroh masih tetap kurang sehat, tapi saya tetap berangkat. Pulang umroh itu saya pulang umroh itu cuma istirahat 1 hari Pak. Lepas itu saya pengajian lagi. Istri saya nanya, Abi mau berangkat? Tetap berangkat. Abi kan masih sakit, tidak masalah. Kalau seandainya Abi mati jangan ngomong matilah. Kalaupun memang Allah mengizinkan saya harus mati dalam perjuangan dakwah, itu adalah hal yang terindah di jalan Allah. Tidak semua Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk hadir di majelis. Kalau seandainya Allah menggerakkan hati kita masing-masing, setiap jamaah Allah gerakkan hatinya, Allah lembutkan hatinya, maka masjid ini pasti penuh. Halaman madrasah penuh, halaman masjid penuh. Bukan hanya untuk bertemu dengan saya, tidak. Hanya karena ingin mendengarkan kebaikan di jalan Allah. Sebab janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa saja, kata Rasulullah, yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah mencari ilmu, tujuannya agar mudah ibadah kepada Gusti Allah, maka apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan bagi dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah para jamaah yang hadir malam ini, berarti hati saudara dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah tidak lembutkan hati saudara, hanya sekedar sehat dan sempat, banyak orang sehat tapi tidak bisa hadir. Banyak orang sempat tapi tidak mau hadir. Ya keluh Pak, kemari keluh Pak. Saya je. Lah ini sampean ini saya osok nemen-nemen toh Pak. Oh sampean tuh saya yang ceramah kok sampean yang makan gitu loh. monggo bu tenano Pak, kula guyon mawon Pak. Nggih. Yang di bawah makan, alhamdulillah dari tadi ini berapa minuman? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pulangnya belum tentu sehat, kembung sudah pasti Pak. Kalau bukan Allah yang melembutkan hati kita masing-masing, tak mungkin kita datang. Tidak mungkin kita mau silaturahim sama Pak Kades, sama Pak Daeng ya, Pak Zainal Abidin Daeng Ali. Tidak mungkin kita ketemu sama Pak Ngah Pendi. Kalau Pak Ngah Pendi walaupun jarang ketemu saya tapi masih sempat WA Pak. Senang saya kalau beliau WA saya. Lepas WA langsung kirim udang. Udah lama nggak kirim tuh Bang. Leku. Wingi nggih. Loh, sakit bahasa Madura jenengan. Mimit nggih. Saya Madura ngerti enten. Saya nggak gelo tak ngerti Pak. Ngoten lah Pak ngono nggih. Nek kula kali jenengan sedanten niku lho Pak. Hadir malam ini di masjid ini berarti Allah itu mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, urusan dunia itu gampang. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Gusti Allah sampun ngendikan ta Pak. Allah ampun adebu. Gusti Allah tos ngadawuhkeun dina Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Quran untuk ibu-ibu nih. Nah, yang biasa pagi-pagi suka nak merepet dengan laki. Nah, biasa yang suka merepet dengan laki pagi-pagi yang biasa kerudung hitam. Ada yang kerudung hitam enggak? Yang hijau pun sama enggak? Macam mana lah laki kau nak betah di rumah nongeh? Pagi-pagi laki minta kopi. Mak, bikinkanlah laki awak ni kopi pagi-pagi. Macam tamu je. Kopi ada di dapur. Air panas tinggal di kang-sokang. Mak, macam mana laki awak nak betah di rumah? Kalaulah laki awak minta minum di rumah pagi-pagi habis sholat subuh, siapkan. Kalau panggil laki itu panggil dengan yang manis-manis. Bang, Mas, panggil apa dengan laki? Dengan suami panggil apa? Acam kau jak panggil layang. Bang, nak minum kopi ke? Iya, minum kopi. Iya nih bang, ada kopi ini. Yang bahasa Madura dengan laki kak, pola panjenengan terus ada kopi kak. Kan nyaman. Sebentar Pak nggih. Saya ngomong dulu sama yang ibu-ibu orang Madura Jawa Timuran nih gitu. Mun lagi nih laku terus kopi je sampai minta nih. Petaberin kak, pola ada kopi kak. Jeleng kok lanjut akhir masjid tak lebur. Nginum kopi susu. Beda kak. Kan nyaman ke laki nah.
Ya sami kali ibu-ibu, Bu. Kalau besok benjing nggih. Pagi suamimu itu pengen minum kopi, minta unjuk ini kopi. Pun siapkan pahala. Kenapa? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allah zat yang menciptakan kami, Allah yang memelihara rezeki kami. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di dalam kebaikan di jalan Allah. Istiqamah salatnya, istiqamah ibadahnya, istiqamah sedekahnya, istiqamah zikir dan wiridnya, istiqamah dalam kebaikan di antara sesama manusianya. Tatanazzalu alaikimul malaika, Allah turunkan malaikat untuk mereka. Alla takhafu, malaikat berkata kepada ibu-ibu, hei wahai ibu-ibu Padang Tikar 2 Gang Madura ya. Alla takhafu, jangan engkau takut tentang dunia ini. Dunia itu urusan kecil, kata malaikat. Jangan khawatir kalau hari ini nak melaut. Melautlah engkau, pergi ke laut, ambil nikmat Allah, cari rezeki Allah, ambil udang sebanyak-banyaknya. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati karena niat dan tujuanmu belum tercapai. Allah tidak menolak doamu, hanya saja Allah menundanya. Khawatir kalau engkau diberikan hari ini, engkau menjadi lupa kepada Allah Tuhanmu. Allah senang kepada doa hambanya. Hamba yang baik dan salih, doanya mesti dikasih yang belakangan, dibandingkan dengan hamba yang tidak salih. Mesti yang tidak salih yang dikasih duluan. Buktinya di Pontianak, yang kaya-kaya pasti namanya sialeng siameng. Sialeng, siameng, siakai, siapeng. Ngapalah Pak ngapendih lama tak kaya-kaya? Karena Pak ngapendih orang baik. Orang baik doanya ditunda dulu. Maka orang baik jangan takut, jangan khawatir, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan bersedih hati karena doamu belum dikabulkan hari ini. Pak Kades Zainal Abidin, kalau Pak Zainal Abidin doanya belum dikasih hari ini, bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa saudara. Hanya saja Allah tahu kalau Pak Zainal kaya mendadak hari ini, dikirain nanti ngambil anggaran. Matan Pak Zainal, kira-kira kan begitu. Sudah jabat berapa tahun? Baru 1 tahun. Kita doakan mudah-mudahan beliau itu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Jujur dan amanah di tengah masyarakat. Amin. Ya Pak, karena Pak Daeng lagi nih, Pak Zainal Abidin, saya yakin dan percaya kepada Anda, karena Anda dipilih atas doa dan dorongan dari masyarakat. Berarti ada ribuan doa untuk Anda. Maka jangan sia-siakan doa orang. Karena salah satu doa yang paling berbahaya itu adalah da'watul madlumi. Doa yang paling didengarkan oleh Allah salah satunya, Pak Kades, adalah doa orang yang terzolimi. Maka jangan sampai menjadi kades mendolimi rakyat sekecil apapun. Karena doa mereka tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Saya tidak menasihati Pak Kades, cuma mengingatkan saja. Nah, berhubung airnya masih banyak, boleh saya minum Pak? Bang aja, Pak nggak tak boleh nih. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, istiqamah dalam imannya, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih.
Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ibu-ibu yang rajin ibadah, apalagi ini mau masuk Ramadan. Kalau tidak salah malam ini tanggal 20 Sya'ban ya. Tanggal 20 atau 21. 20 Sya'ban. Bu, ibu, ini kan sebentar lagi puasa. Kira-kira ibu sudah ada persiapan belum? Belum. Sudah persiapan belum? Ngapa belum ada? Apa nih? PC. Oh, PC. Oh, PC. Nek, biasanya kalau di kampung saya PC itu kertas, Pak. Loh, baru di Padang Tikar saya tahu kalau ini PC, Pak. Ngoten, Pak. Bu. Kue kaleng sudah ada? Kue toples sudah ada dah? Baju lebaran sudah ada? Ngapa belum? PC boleh. Ndak ke bini bapak ni mata duitan ke apa ni? Saya sering sampaikan di mana-mana itu, Pak. Istri saya itu, istri Abdi mah orang Jawa Barat, Bapak. Istri Abdi mah orang Bandung. Tapi besar nama di Cianjur. Istri saya itu orangnya paling sabar. Sabar. Dia ada duit tak masalah. Dia ada duit tak ada masalah. Cuma masalahnya di saya. Karena saat dia tak ada duit, saya yang kena sekanah. Berarti dia tak ada masalah kan? Jadi suatu hari tanggal 25 Ramadan saya bilang kan istri saya, Umi, ini sudah tanggal 25 Ramadan. Sepertinya ibu-ibu sudah pada ke pasar semuanya ini nih. Kayaknya udah pada mau belanja semua. Kalau memang Umi mau, berangkatlah ke pasar, panggil sopir. Nyaman jawaban istri saya, Pak. Lembut di telinga saya. Nggak apa-apa, Bi. Niat saya puasa kan mau ibadah sama Allah. Soal baju lebaran itu urusan nanti. Selesaikan dulu puasanya. Rezeki tidak bakal kemana. Tenang hati saya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bini macam ini jawabnya masalah duit ya Allah, jangankan 1, 10 saya bisa kawin macam ini ya Allah. Itu hari pertama. Besok tanggal 26 saya tanya lagi, Mi, yakin ndak ke pasar nih? Ibu-ibu udah pada ke pasar semua loh. Nanti malah nggak kebagian yang bagus-bagus. Biarin saja, itu urusan mereka. Saya mah urusan ibadah. Alhamdulillah ya Allah. Tenang hati saya. Hari ke-27 musibah datang. Sore-sore saya duduk depan pintu jam 4 sore. Tak lama motor berhenti depan rumah saya. Paket. Pura-pura tak dengar saya, Pak Kades. Paket. Paket, Bang. Iya, paket Pak Haji. Atas nama siapa? Atas nama Villa Mandiri B19, atas nama Ibu Mia Sumiati Zen. Dalam hati saya, itu bini gue dong. Ya udah, Bang. Serius ini punya bini saya nih. Iya Pak Haji, jelas nih namanya Ibu Mia Sumiati Jafar, Ibu Mia Sumiati Zen. Udah bayar belum, Bang? Belum. Kok bisa, Bang? Itu namanya COD. Saya tanya, COD itu apa, Bang? Cash on delivery. Artinya bayar di tempat. Wah, 2 hari bini saya dipuji ya Allah. Kena hari ini saya ya Allah. Udah, Bang. Apa, Bang?
150 Pak Haji. Ya udah, saya bayar 150. Besok jam 9 pagi saya lagi bersihkan halaman, datang lagi. Paket. Saya dah tahu. Mia Sumiati Jakmuzen kan? Iya Pak Haji. 2 ada. Alhamdulillah 3 hari datang 7 paket yang semuanya harus saya bayar. Dalam hati saya berkata pada Allah, ya Allah, baik betul ya Allah. Engkau datangkan ujian lewat perempuan yang paling aku sayangi ya Allah. 2 hari saya puji dia ya Allah. Hari ketiga masalah datang. Makanya Bu, jangan sering-sering belanja, cukup belanjaan yang datang sama ibu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hei orang-orang Padang Tikar, kata Allah, kami yang menjadi penjamin kalian semuanya. Yang jualan bakso jangan khawatir, jangan takut baksonya tidak laku. Mamang-mamang pasar jangan takut, kata Allah. Ada mamang pasar Pak? Oh hadir ke? Mamang-mamang pasar, kata malaikat, jangan takut, yang jamin rezekimu Allah. Kewajibanmu hanya bertakwa kepada Allah. Kerjamu itu cuma ikhtiar semata. Jangan pernah berpikir bahwa yang mencukupi hidupmu gajimu, bukan. Jangan berpikir yang mencukupi hidupmu adalah hasil usahamu. Tapi yang mencukupimu itu adalah Allah. Sementara pekerjaanmu hanya ikhtiar saja. Jangan merasa bahwa menjadi kades yang mencukupi itu adalah gajinya. Enggak. Ngomong-ngomong Pak Kades, gaji kades berapa sih? Berapa mir ke bela mir? Mak toleh ke Amir. Pola bagi 2 mir. Allahu Akbar, jadi lupa dengan Pak Amir saya Pak. Setahun yang lalu saya datang ke tempat ini, diundang sama Ustadz Amir. Saya doakan 2 hal. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa hadir ke tempat ini. Dikabul Pak, hari ini saya hadir. Doa yang kedua ditolak sama Allah. Yang mana? Ya Allah, nanti kalau saya datang ke tempat ini, mudah-mudahan Amir sudah nikah. Dan itu ditolak. Ternyata Amir masih jom, tak maju. Dia nama Mir, lah nunduk boleh, cung nunduan Mir, mana Mir? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Yang jamin kamu itu aku, kata Allah. Gak usah khawatir. Yang ngerasa berladang, yang ngerasa punya kebun, yang punya kebun kelapa, yang jumlahnya ribuan butir turun setiap berapa bulan sekali, bukan itu yang mencukupi. Tapi yang mencukupi adalah rahmat Allah. Jangan khawatir soal rezeki, kata Allah. Kewajibanmu itu apa, kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kewajibanmu itu, ayat ini turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang Rasulullah menyampaikan perintah mengajak kepada keluarganya salat. Setelah ayat ini turun, Rasulullah mendatangi putri beliau, yakni Sayyidah Fatimah Zahra dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah kemudian memerintahkan putrinya dengan menantunya untuk melaksanakan sholat subuh. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir,
Ayat ini yang paling penting bukan untuk keluarga Nabi, sebab tidak mungkin keluarga Nabi Muhammad SAW tidak mungkin meninggalkan sholat. Ayat ini tujuannya untuk kita. Ayat ini tujuannya untuk kita. Ayat ini tujuannya untuk kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Perintah istrimu sholat, perintah anakmu sholat, perintah keluargamu sholat. Apa kata Allah? La wastabir 'alaiha, bersabarlah atas perintah ini. Karena sholat itu berat. Sholat itu bukan perkara ringan. Sholat itu berat apa ringan? Sholat itu berat apa ringan? Sholat itu berat apa ringan? Berat. Kalau ringan pasti sholat subuhnya penuh. Sama Pak Ustadz, sholat di masjid apa namanya? Aduh nyaman kok nakoin husnul khotimah. Kalau sholat itu tidak berat, pasti setiap waktu kita sholat berjamaah ke masjid. Tapi berhubung berat Pak Ustadz, kenapa berat? Di pasar masih banyak pelanggan yang datang Pak Ustadz. Pas sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tamu datang. Pas tamu yang satu pulang, datang lagi yang kedua. Cobalah lihat di Masjidil Haram dan di sekitar Masjidun Nabawi. Ketika sholat, ketika azan mulai berkumandang di Masjidil Haram dan Masjidun Nabawi, pintu-pintu toko yang ada di sekitar masjid tutup semuanya. Kalau ditanya kenapa tutup? Saya dipanggil oleh Allah yang menjamin rezeki. Toko yang saya buka ini rezeki, tapi yang manggil saya yang punya rezeki. Paham Pak? Kita kerja di ladang cari rezeki, tapi ketika azan itu memanggil kita, berarti kita dipanggil oleh yang punya rezeki. Kita melaut cari udang jam berapa? Jam berapa kita berangkat melaut? Hah? Jam 4. Kita sholat subuh jam berapa? Berarti sholat di atas air ya? Hebat orang sini nih. Kalau bapak datang ke laut mancing ikan, merawai ikan. Apa nama merawai ikan? Merawai ikan, merawai udang. Selesai sholat subuh, bukan cuma udang yang datang, sampai buaya pun naik. Apa pula? Doanya dikabul oleh Allah. Habis salat berdoa kepada Allah, Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal yang baik ya Allah. Dah kata Allah, berangkat. Berangkat bismillah, kita tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berangkat ke laut, rezekinya banyak. Tak banyak tapi barokah. Barokah itu bukan jumlah, Pak, tapi nilai kebaikan. Jadi mulai besok mari kita rubah. Makanya pendidikan Madrasah Al-Ma'arif ini mendidik anak-anak bapak biar tahu Quran, biar tahu salat, biar tahu hukum, biar tahu mana benar mana yang salah. Terima kasih karena di sini sudah ada berdiri lembaga Al-Ma'arif yang mendidik anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat. Bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kalau anak kita salih, yang untung kita. Kalau anak kita hanya sekedar pintar, belum tentu kita beruntung. Tapi kalau anaknya salih, anaknya beruntung, orang tua lebih beruntung lagi. Kenapa anak yang salih membuat keberuntungan bagi orang tua? Kalau anak saleh, kita tidur di rumah, anak mendoakan, ya Allah ampuni mak bapak saya ya Allah. Mati sekalipun anak mendoakan. Karena apa? Tertanam di dalam hatinya, tertanam di dalam kalbunya, tertanam di dalam fikirannya. Ilmu yang baik, ilmu yang turun dari Allah,
Karena ilmu itu adalah nur atau cahaya dari Allah. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya kebaikan yang datang dari Allah. Dan ilmu yang datang dari Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya selalu bermaksiat kepada Allah. Maka anak dibukakan pintu hati, karena yang dimakan adalah yang halal. Saya yakin sebenarnya di Padang Tikar ini rezekinya halal, Pak. Kenapa? Karena kerjaannya tidak banyak. Ada yang bertani di kebun-kebunnya sendiri, ada yang mencari ikan di laut. Insya Allah halal. Tinggal ambek sorang di laut. Tapi jangan lupa, minta sama yang punya laut. Faham, Pak? Faham? Berhubung sudah faham berarti ceramahnya selesai. Lo jam pinten, Pak? Jam berapa ini? Ini jam saya kok udah jam 12, Pak. Oh, jarum panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sadar dan yakin kepada Allah, yang Allah sebutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, kami yang jamin rezeki kalian. Tidak semua orang itu punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Rezekinya kok beda-beda? Tergantung cara menjemput rezekinya. Ada yang rezekinya melalui tangan, ada yang rezekinya melalui lautan, jadi nelayan. Ada yang rezekinya dari daratan, yang jadi petani kelapa. Ada yang rezekinya melalui tangan, jadi guru, nulis di depan. Ada rezekinya yang jadi pedagang. Ada rezekinya yang melalui usaha yang lain. Rezeki masing-masing manusia tidak sama. Walaupun bentuknya tidak sama jalannya rezeki, tapi ingat bahwa yang menyiapkan rezekimu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku yang menjamin hidupmu di dunia, apalagi di akhirat, kata Allah. Nanti kalau sudah masuk surga terserah, kata Allah. Mau makan apa, nikmati apa di surga, monggo pinara, kata Allah. Sebagaimana yang telah Allah janjikan untuk kalian, Allah tidak mungkir itu. Maka karena Allah menjanjikan surga, jalan ke surga kita adalah melalui ibadah. Dan ibadah yang baik tentu pintunya melalui ilmu. Maka mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Nabi. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tua muda sama. Karena ilmu, dengan ilmu semuanya akan lebih mudah hidup ini, Pak. Kemarin waktu saya berangkat umrah itu, ada jamaah yang bilang sama saya, Abah, saya ini mau belanja. Oh, orang Indonesia ini yang jamaah haji sama umrah kan senengannya orang Arab, Pak. Pasti seneng belanja. Saya tanya, mau belanja apa? Mbak, saya mau beli ini, mau beli itu. Oh, terus? Tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Saya jawab, sekarang pedagang di Makkah dan Madinah itu rata-rata pinter bahasa Indonesia. Pinter semuanya. Bahkan banyak yang bisa bahasa Jawa. Jadi Bapak nggak usah belajar bahasa Arab dari Indonesia yang ngerasa dari Jawa Tengah. Orang Arabnya belajar bahasa Jawa sekarang. Jadi ya udahlah Pak, biar saya nggak penasaran. Saya pengen belajar bahasa Arab.
Singkat saja ya. Iya. Kalau nanya harga berapa, Abah? Kalau nanya harga itu bahasa Arabnya apa? Saya bilang kalau nanya harga di sini itu orang Arab mesti tanya kam. Berapa? Oh, apa, Bah? Kam. Yang diingat sama dia kam. Akhirnya ketemu Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegang sajadah langsung nanya, kam. Orang Arab pikir dia bisa bahasa Arab. Kam. Khams riyal. 5 rial kata Arab. Yang tadi bingung, aduh, berapa ya? Khams riyal. Oh, pura-pura pinter masih cari jawaban dia. Mau jawab apa ya? Mau nawar gak bisa lagi, taunya kan cuma kam. Langsung ingat doa sholat dia. Salasa rakaatin. Nawar 3 rial. Salasa rakaatin. Arabnya bingung. Ngomong apa kon? Arabnya bilang 5 rial, yang nanya nawar 3 rial. Bahasa Arabnya salasa rakaatin. Karena ingat sholat. Arabnya bingung, jawab juga Arabnya arba rakaatin. Akhirnya salaman, mustaqbilal kiblati. Halas rakaat ini. Harganya 5 rial dapat 2 rial. Makanya belajar ilmu itu dari awal. Makanya masuk di madrasah ini kan pendidikan awal. Nanti lepas madrasah ibtidaiyah lanjut ke tsanawiyah atau SMP dan seterusnya di pondok pesantren. Sampean yang ngerasa punya anak di madrasah, silakan masukin anaknya, tinggal datang ustadznya, Ustadz Madharia, Matsari. Datang ke Ustadz Matsari, Assalamualaikum Ustadz, saya punya anak pengen sekolah di sini. Saya titipkan buat Ustadz, tolong didik anak saya. Oh iya Ustadz, bayarannya per bulan berapa? Berapa Ustadz? Serius Pak? Serius ya? Pak, gratis. Tahu gitu anak saya sekolah sini ya Pak? Gratis loh. Mana ada sekolah gratis? Ilmunya gratis. Tapi sonnya gratis juga kan? Sonnya gratis. Loh. Ini punya siapa ini gitu? Sini Bang Operator, sini Bang Operator. Bang Operator sini ke depan dikit. Ya, Bang Operator bentar. Iya, Bang. Punya sampean. Bayar. Lah serius kulo niki lho, Pak. Lillah kulo niki serius toh. Serius? Gratis nggih? Gratis. Kalau sonnya gratis untuk Al-Ma'arif, saya doakan sampean masuk surga sama sonnya sekalian. Nah, zaman sakniki itu susah, Pak. Yang sungguh-sungguh ikhlas saking Gusti Allah itu susah. Kalau pengajian seperti ini besarnya, tuh sonnya gratis, tendanya gratis. Tapi kan ada acara kawinan ya. Lah aku nggak bingung nih. Ya sebenarnya acaranya nopo nih gitu. Nopo imtihanan, nopo kawinan gitu loh. Acara nikahan. Mana pengantinnya? Lah. Saenae jenengan iki lho. Kita yang susah-susah ngedoain,
Oh sampean kok pena-penaan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sekolah udah gratis, gurunya gratis. Ustadz Amir berarti tidak dapat bayaran. Ustadz Amir, kapan nikah? Lagi itu Pak, mestinya syukur saking Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti Allah, mboten kirang-kirang niku Gusti Allah sudah kasih rezeki yang luar biasa. Ustadz Matsari sudah ikhlas ngajar anak saya ngaji, ngajar anak saya dungani sholat, ngajarin anak saya ibadah. Insya Allah ilmunya bakal jadi barokah. Tinggal nanti doakan Ustadz Ahmad Sari setiap malam. Ya Allah, karena Ustadz Ahmad Sari baik, ya Allah, orangnya saleh, murid-murid semuanya gratis, tidak minta bayaran. Saya doakan Ustadz Ahmad Sari istrinya 5. Ya nanti ribut sama istrimu, urusanmu. Lah ini Pak, insya Allah kalau santri-santrinya sudah jadi anak soleh dan solihah, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah turunkan barokah di kampung ini, Allah turunkan rahmat di kampung ini. Maka masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bahagia fid dunya wal akhirah. Gampang Pak. Oleh karenanya di majelis yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, walaupun tentu kita di rumah punya kesibukan masing-masing, tetapi kita mampu hadir ke tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, zahir batin, ketemu dengan saudara yang lain. Tanpa sengaja saya ketemu dengan anak saya ini, Ustadz Abdullah Ghazali. Tahu-taunya tadi acara nikahan ya, acara nikahan. Pamannya sama dia juga, sama beliau juga berguru sama saya. Tapi saya tidak menganggap beliau-beliau ini murid-murid saya, tapi saya menganggapnya sebagai saudara dan sahabat saya. Pamannya berguru, beliau juga sama. Tapi saya bilang dengan Ustadz Abdullah, jangan takut karena duduk sama saya. Walaupun saya guru dari pamanmu dan keluargamu termasuk engkau, jangan kau khawatir, enggak. Karena bagi saya murid-murid saya yang sudah besar, yang sudah punya pondok pesantren, saya bicara dan diskusi sama mereka, saya anggap sebagai adik dan keluarga. Tidak saya anggap sebagai murid semata. Nah ini penting, kenapa? Khawatir nanti murid-murid saya, oh saya takut dengan abah, nggak usah. Karena saya membiasakan diri, saya didik anak-anak saya juga seperti itu, untuk tetap menghormati dan menghargai gurunya. Karena kewajiban seorang guru itu, apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, Al-alimu, orang alim, kiai, ustadz, guru ngaji, la buddah, tidak boleh tidak, ayyuwassi'a sadruhu, harus meluaskan hatinya, meluaskan dadanya, atau disebut dengan legowo. Seorang guru yang alim meluaskan hati dan dadanya, menempatkan santri di dalam hatinya. Di saat orang tua murid lupa mendoakan anak, tapi sang guru selalu mendoakan muridnya agar muridnya menjadi orang yang bermanfaat. Kurang apa guru-guru kita di sini? Anak-anak bapak disekolahin, suruh ngaji, nggak usah bayar, semuanya serba gratis. Yang penting mau sekolah saja. Tinggal orang tua di rumah mendorong anak-anaknya untuk tetap rajin belajar, rajin sekolah. Kalau anak kita salih, sekali lagi yang untung bukan dirinya, tapi kita orang tuanya yang sangat beruntung. Kenapa kita akan beruntung? Kita mati nanti mereka mendoakan kita. Rabbighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma ila akhirih. Bayangkan kalau anak kita tidak berilmu.
Bayangkan kalau anak kita tidak punya pendidikan. Lebih baik anak kita nangis hari ini, nangis karena susah belajar, daripada kemudian kita biarkan dan nanti nangis di masa tuanya. Oleh karenanya orang tua juga harus ikut serta mendorong anak untuk rajin sekolah, rajin ngaji, rajin belajar. Lah kalau kita ngaji zaman dulu, zaman Pak Ngah, zaman ngaji kita zaman kecil lagi dulu, datang ke tuan guru, datang ke ustadz, kita ngaji ke sana dipegangin apa? Rotan. Kenapa? Bukan guru mau mukul kita, tidak. Cuma biar murid punya semangat untuk belajar. Kok kita sekarang jangan kata guru nak mukul pakai rotan, sentil sikit orang tua kadang ada yang tak terima. Itu bukan di sini, itu di kampung saya. Sini tak ada bedanya. Pak, belajar itu susah loh Pak. Lillahi ta'ala. Saya sampai sekarang 12 tahun ngajar ulumul hadis. Saya ngajar ulumul hadis, salah satu cabang ilmu yang paling sulit setelah tafsir Quran. Saya ngajar ulumul hadis. Tapi saya tenang. Kenapa tenang? Karena murid saya dah tua-tua. Tak mungkin dia nak manjat-manjat. Coba tengok anak bapak tuh. Saya ceramah bikin kelompok sana dia. Pengajian, ini tuh ada 10 orang tuh. Tak apa, yang penting mau datang ya. Ah, coba tengok 4 orang tadi. Entah apa dia cerita, nak jual tanah sebelah mana ke apa dia ni. Saya tenang karena murid-murid saya ada 40 orang lebih. Setiap hari Jumat ngajar ulumul hadis, tenang saya. Tapi kalau Ustadz Amiruddin sama Ustadz Matsari sama sampean ngajar juga. Hah? Kok tampilannya kayak Ustadz sampean? Belum dilantik ya? Ojo nesu. Gitu Pak. Lah anak-anak sekecil ini nih Pak, suruh duduk, berdiri dia. Suruh berdiri, manjat. Pagi tadi malam saya hadir di lembaga pondok pesantren mana lah tadi malam tuh, di Parepak Reweng sana. Sekali saya datang, diserbu saya budak-budak kecil macam, sampai tak bisa jalan saya. Saya bilang, nak, abah mau lewat nak. Enggak, mau salam dulu. Salam si salam dalam hati saya. Nama gak budak kecil umur 5, 6, 10, 7 tahun. Dia tak tahu kalau hidung dia itu banyak ingos. Dalam pikiran saya, ngapalah tangan saya ini licin kan? Oh, rupa kena ingos budak nampak nih. Nama gak budak kecil, Pak. Gurunya yang harus ekstra sabar. Kalau gurunya tidak sabar, yakin Al-Ma'arif muridnya tinggal 5. Tetapi juga harus ikut kepada peraturan. Masuk jam 5, masuk jam berapa? Jam 2, keluar jam 4. Cepat sekali di sekolah. Keluar, anggaplah jam 5, berarti 3 jam. 3 jam itu berat Pak. Coba saya tanya Bang Hartono, ngajar budak kecil 1 hari, mau ndak dibayar 10.000? Hah? Tahu pasti tak mau, karena saya tahu ente mata duitan. Coba Pak Sekdes dulu ya, Pak Sekdes, Pak Kawur. Mana Pak Sekdes? Pak Sekdes. Pak Sekdes, saya titip anak saya 2. 1 hari 1 anak, saya bayar 1 batang rokok, mau? Tak mau? Lebih mata duitan lagi. Mana ada yang mau Pak? Hanya orang-orang hatinya yang Allah lembutkan saja yang mau mendidik anak bapak. Kenapa yang Allah sebutkan wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah gambarkan itu. Ustadz-ustadz yang ngajar di madrasah ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah telah berikan kasih sayang di hatinya. Kadang dia ngajar anak orang lain, anak sendiri kadang lupa dia ajarkan. Dia susah payah didik anak orang, anak sendiri kadang lupa untuk dididik. Kenapa? Saking hatinya lembut, dia lebih mementingkan bagaimana anak orang yang dititipkan kepada dirinya bisa dia didik dengan sebaik-baiknya. Orang yang begini, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman Rahim, yang Allah titipkan kelembutan dalam hatinya, ketika berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan kepalanya. Kalau ada orang mengolok-olok dirinya, dia tidak jawab, tetapi dia membalas dengan ucapan keselamatan. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ada di madrasah, guru-guru kita ada yang di masjid, luar biasa Pak. Ikhlas dia mendidik anak-anak kita. Beliau tidak minta gaji, beliau tidak minta bisyarah, beliau tidak minta hadiah, cuma kita yang harus paham. Gak minta. Wah, nampaknya batuk saya datang nih Pak. Berarti kalau batuk tak lama ceramah saya ini. Dia tidak marah. Walaupun mungkin muridnya agak degil-degil sike, kata orang sini, dia tak gampang marah. Ketika orang lain memperolok-olok dirinya, dia pun tak marah. Ketika ada orang merendahkan dirinya, dia tidak tersinggung. Ketika ada orang menghina dirinya, dia tidak merasa terhina. Sebab yang bisa menaikkan dan menurunkan derajat seseorang, yang bisa memuliakan dan merendahkan derajat seseorang, bukan manusia, tapi Allah. Maka ketika kita bertemu dengan tuan-tuan guru, ustadz-ustadz yang mengajar alif ba ta tha jim, mengajarkan mereka alif ba ta tha, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf saja, satu huruf, kuntu lahu 'abdan, aku layak menjadi hamba bagi dirinya. Seandainya dia mau menjualku, maka aku rela jika dia menjualku. Hari ini tidak mungkin itu terjadi, tapi setidaknya orang tua, wali murid, wali santri, dan keluarga madrasah harus punya kerjasama yang baik. Berapa minggu sekali atau ketika bertemu tanya dengan ustadznya, Ustadz, bagaimana dengan anak saya? Anak saya sudah saya titipkan kepada Ustadz. Apakah dia rajin sekolah Ustadz? Apakah dia tetap patuh dengan peraturan sekolah? Atau jangan-jangan anak saya begini begitu Ustadz? Maka ustadznya tentu akan memberikan jawaban yang terbaik. Dan jangan sekali-kali orang tua menyebutkan kata bodoh kepada anaknya. Paham Bu? Jangan biasakan ibu ketika anaknya tidak paham dalam satu hal, kemudian dengan serta-merta mengatakan bodoh kau nih. Aku kan pintar, jangan-jangan dari bapak kau nih. Jangan. Biasakan ke anak itu mendoakan yang terbaik. Ya, apalagi seorang ibu, doa ibu itu insya Allah mustajabah. Kalau anaknya tidur, mak bapak doakan anak. Malam-malam datang kepada Allah, ya Allah, lepas sholat tahajud, sujud kepada Allah, doakan anaknya, ya Allah, anak saya lagi di pendidikan, ya Allah, anak saya di pesantren, anak saya sedang ngaji di madrasah, ya Allah, bukakan pintu hatinya, ya Allah, bukakan pintu kefahaman bagi dirinya, ya Allah, jadikan dia sebagai qurrata ayunin, jadikan dia sebagai penyejuk pandangan mata kami, ya Allah. Insya Allah, Allah mudahkan hatinya menerima ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Guru yang mengajar tinggal ditanya, Ustadz Matsari merokok enggak? Rokok enggak Ustadz? Ustadz rokoknya apa?
1 hari 2 bungkus. Oh, tak mampu kami bayar Ustadz. Bukan itunya. Nah, nanti kalau Ustadz Matsari kan tinggal, Ustadz ini ada sedikit hadiah. Kemarin saya dapat ikan tenggiri banyak Pak Ustadz. Belampak di laut tuh. Alhamdulillah saya dapat jual nih. Saya bagi sedikit rezeki dengan Pak Ustadz. Kan tenang Ustadz Matsari. Kalau Ustadz Amir kan tidak ngerokok, kasih mentahnya saja. Kan Pak Kades tinggal buka anggaran desa. Ya Pak Kades ya. Enggak gurau aja Pak Kades. Kalau tak ada, bikin ada lah. Maka insya Allah ke depan desa ini akan menjadi desa yang tidak hanya saja dikenal di tanah ini, tapi dikenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masyarakatnya aman, adem, ayem, tentrem. Yang orang Jawa bilang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Biar semuanya jadi orang bejo. Paham Pak? Kalau kurang paham minum tolak. Ngoten lho Pak. Jadi insya Allah Padang Tikar ini dari dulu saya dengar Pak. Awal-awal saya diundang sama Ngapendi itu tak paham saya. Manalah Padang Tikar nih. Yang pikiran saya satu, mungkin dulu di kampung ini ada tikar sebesar padang bola. Padang Tikar, Padang Tikar. Oh, rupa di sini kampung yang namanya Padang Tikar yang dari dulu saya selalu makan udang ebinya. Masih ada enggak tuh Bang? Besok bisa bawa saya kan? Ini kode Bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah berapa jam ceramah saya Pak? Hah? Serius Pak? Masa saya udah macam ini tenggorok rasa panas baru 30 menit. Ini jam abang tak jalan kali ini. Ibu, mulai besok setiap sholat, selepas sholat doakan anaknya. Dulu ada bapak-bapak datang ke rumah saya. Saya tanya, Pak, dari mana Pak? Saya dari kampung sebelah Pak Ustadz. Sampean Jawa napa Madura? Madura kulo Pak Ustadz. Oh Madura. Engki. Ada yang bisa saya bantu Pak? Pak Ustadz, Pak Kiai, saya minta doa. Dua apa Pak? Dua soki. Doa biar suki. Saya ketawa Pak, sampean salah alamat. Kalau sampean minta doa jadi wong sugih, sampean salah alamat. Mestinya sampean berdoa di depan ATM. Bukan berdoa di sini. Wah, maksa-maksa. Nggak bisa Pak Kiai, pokoknya saya nggak bisa pulang ini kalau Pak Kiai nggak ngasih doa dengan saya. Kenapa Bapak? Saya sudah capek miskin. Sampean Madura apa Jawa Pak? Madura Pak Kiai. Baik. Sampean maksa-maksa saya, catat. Dalam pikiran Bapak, jangan pakai tulis. Hafalan Pak Kiai, hafalan. Tulis dalam pikiran. Ingat ya, siap Pak Kiai. Ain, ain. Lam, lam. Qaf, qaf. Ha, ha. Ain, lam, qaf, ha. Bacanya Kiai, alaqah. Kerja. Oh, saena empean iki lho. Pengen sugih tapi nggak mau kerja gitu. Maka saya akalin pakai ain, lam, qaf, ha, alaqah. Kerja. Kadang kita ini datang ke seseorang itu hanya minta doa jadi wong sugih. Coba minta kepada seseorang itu, doakan saya jadi orang yang istiqomah dalam ibadah. Sebab ketika istiqomah dalam ibadah, rezeki itu ngalir. Yang Allah janjikan, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa.
Aku tidak minta rezeki dengan kalian, kata Allah. Sengkok tak minta rezeki ke bakna jabun Allah. Malah sebaliknya sengkok siapa yang rezeki ke bakna. Wal akibatul taqwa, ben balasan orang yang takwa rezeki. Jangan pernah menilai rezeki itu dengan tumpukan uang. Ini kadang-kadang ibu-ibu kampung saya ya, bukan sini ya. Saya cerita kampung saya. Nah, karena kebetulan saya ada di sini ya, cerita sini lah. Tengok kanan kiri. Ujung sana Pak Ngapendi beli TV 60 in, sakit gigi dia. Apa pula kau sakit noh? Cuman aku tak sakit gigi. Pak Ngapendi itu beli TV besar katanya. 60 in. Sakit gigi aku nih, katanya. Tak lama Pak Kades, Pak Zainal Abidin beli sepeda motor baru. Sakit hati dia. Tak lama menggigil dia. Apa kau gigil Itulah gara-gara Pak Kades tuh. Ngapa pula dengan Pak Kades baru? Beli motor baru. Mahal tuh. Kau tuh tak tahu. Dia kredit, boh. Tak lama ada kabar kalau Pak Sekdes beli mobil baru. Pingsan dia. Dalam pingsan pun masih berdoa dengan Allah, ya Allah, Pak Sekdes tuh beli mobil baru, ya Allah, berikan saya mobil juga, ya Allah. Allah baik. Tak lama Allah kirimkan ambulan buat dia. Jadi manusia itu harus husnudzon. Pertama husnudzon kepada Allah. Apa husnudzon kepada Allah? Baik sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya sakit seperti ini, ya Allah? Sakitmu kalau engkau ikhlas dan ridha, itu menjadi ampunan Allah untukmu. Sebab dengan sakit boleh jadi engkau tambah dekat kepada Allah. Mungkin dulu waktu sehat engkau tidak ingat Allah. Dan ketika sakit, kalimat pertama yang engkau sebut pasti Allah. Ada cara indah dari Allah untuk mengingatkan hambanya. Kalau dia tidak ingat kepada Allah ketika azan berkumandang, Allah punya cara. Dikirimlah angin puting beliung, baru ingat Allah. Ada cara lain, gempa bumi. Ada cara lain lagi, gunung meletus. Ada yang lebih lembut lagi, kelapa turun harga. Kamu mantuan Nidin. Mantuan Nidin. Kelapa senapa mantuan? Nah, 2.000, 1.000. Upah panjat berapa? Upah panjatnya? Bingung saya, Pak. Bukan dagang kelapa sih. Dolok mungkin lupa dengan Allah. Zaman kelapa 3.000 santai dia. Bila nak jadi sultan, kata dia. Sekarang lah, lupa dengan Allah. Allah kirimkan satu. Juragan kelapa, turunkan kelapa dari 3.000 jadi 1.000. Dapat kabar, mantuan Edin, kelapa 1.000. Mestinya sampai banyak bersyukur sama Allah. Kalau sampai kelapa 10.000 sampai ada di sini, pasti sampean beli rumah di Amerika. Allah kirimkan. Yang juragan-juragan kelapa, yang dulu pagi-pagi kipas-kipas pakai duit, setia kayak Kiki Kapi. Petoran ya Allah. Padang teh kerja, petoran 1.000. Ngerti, Pak? Udah akhirnya asar Allah. Ya Allah, tak mampu macam paneka, ya Allah. Nyiur karena seibu, ya Allah. Allah nanya, lambak demah. Ya udah, saya ganti. Dulu zaman kelapa masih 3.000. Tuh, dengar. Zaman harga sawit 4.000. Masjid sepi. Ladang sawit penuh. Semua jadi juragan. Allah kirimkan minyak mahal. Mak-mak ribut semuanya.
Demo. Ya Allah, kalau dulu doanya minta doa emas murah, kemarin doanya satu, turunkan harga minyak ya Allah. Allah kirimkan sedikit dengan cara yang indah. Yang ngerasa dulu kita lupa kepada Allah, ada masanya Allah mengingatkan kita dengan caranya yang lembut. Ketika dulu sehat mungkin dia lupa sholat, tapi ketika sakit dia paling rajin sujud kepada Allah. Ketika dulu lupa berbagi dengan tetangga, ketika Allah kirimkan satu penyakit kepada dirinya, dialah orang yang paling baik kepada tetangga. Itulah cara Allah yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di malam yang berbahagia ini, secara pribadi saya ucapkan selamat ulang tahun Id Milad Mubarak untuk Lembaga Pendidikan Islam Al-Ma'arif di Desa Padang Tikar 2. Mudah-mudahan lembaga ini ke depan semakin banyak menghasilkan murid dan santri-santri yang faham Al-Quran, faham agama Allah, dan menjadi generasi muda yang bisa dibanggakan untuk Desa Padang Tikar di masa-masa yang akan datang. Dan untuk ibu-ibu, karena sebentar lagi masuk Ramadan, persiapkan diri untuk menghadapi Ramadan dengan penuh rasa syukur kepada Allah dan penuh cinta kasih di jalan Allah. Karena setiap apapun yang ibu siapkan, insya Allah itu ibadah. Ibu bangun jam 1, jam 2, nyiapkan buat sahur suami dan anak, jadi ibadah. Ibu siapkan nanti dari jam 3, dari pagi belanja di pasar, disiapkan jam 3, dimasak waktu buka puasa, ibu pasti mendapatkan pahala yang banyak. Tapi di samping itu, perbanyaklah ibu membaca Al-Quran, senanglah bersedekah dan berbagi di bulan Ramadan. Insya Allah, Allah mudahkan urusannya di dunia, lebih-lebih urusan kelak di yaumil qiyamah. Dan paling akhir, karena biasanya kalau di kampung saya itu, kalau tarawihnya di sini mungkin 20 ya. 20 rakaat ditambah witir 3 Pak ya. Iya Pak ya. Ya Ustadz Mas Ari ya. 23. Sama saja Pak. Artinya jangan nanti kita berdebat. Yang di sebelah sana ngambil sekian rakaat, tidak masalah. Karena itu kan hanya perbedaan cara memandang hukum. Ya, yang 23 monggo, yang 8, 11 sama witir monggo, yang mau tarawih di rumah silakan, yang mau tarawih berjamaah tentu sangat baik. Ustaz, dulu zaman Nabi kan tidak tarawih di masjid, betul. Dulu zaman Rasulullah tidak ada tarawih di berjamaah Pak. Tarawih berjamaah itu dimulai pada masa sahabat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Kenapa? Karena banyak orang yang mulai meninggalkan tarawih. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda memerintahkan sahabat untuk salat berjamaah ke masjid. Apa kata Umar, kata sahabat yang lain, wahai Khalifah Umar, Nabi tidak pernah mengajarkan salat tarawih berjamaah di masjid. Kenapa Anda mengambil keputusan ini? Apa kata Umar? Keputusanku sudah bulat, sebab kalau mereka tidak salat berjamaah di masjid, saya yakin mereka tidak akan sholat di rumah masing-masing. Maka kata Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Nabi tidak mengajarkan bertarawih berjamaah. Sahabat Abu Bakar dulu juga tidak tarawih berjamaah. Maka kepemimpinanku itu, hari ini kata Umar radhiyallahu an, semuanya berjamaah di masjid. Khawatir kalau di rumah mereka akan meninggalkan sholatnya. Jadi kalau misalnya mau 23 monggo, yang mau 8 juga monggo. Ditambah witirnya nanti ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya nanti adalah sebaiknya kita untuk belajar tidak terlalu terburu-buru saja. Ya. Jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Ngambil yang setengah saja. Ya. Kalau di sini Ustadz, kecepatannya normal ya.
Pak Sekdes normal atau abnormal? Pak Kaur? Biasa ngebut. Oh, kok macam saya nih Pak? Saya kalau sholat tarawih di Pontianak sudah tidak laku jadi imam. Saya makanya setiap akhir Ramadan saya lebih banyak nerima undangan dari Jawa Tengah. Entah itu Solo Tigo, Boyolali, Klaten, Jogja, Semarang. Udah, saya ngimam di sana aman. Ya kalau di Pontianak saya nggak aman Pak. Kenapa nggak aman? Jamaahnya tinggal 5 orang. Apalagi emak-emak asal tahu siapa hari ini yang jadi imam, Ustadz Zain Mohsin, balik aja. Kenapa balik? Beku kaki kata dia kan. Mulai takbir udah tahu udah emak-emak belakang. Ini pasti Ustadz Zain nih kata dia. Allahu Akbar. Yang belakang colek balik gitu dia. Pula balik. Oh, Ustadz Zain ini bedam sholat gitu. Padahal saya sholat itu mengajarkan ke anak-anak dan santri saya untuk tidak terburu-buru. Tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat kasihan yang umurnya sampun 70-80. Yang sudah banyakkan batuk daripada sholat. Maka saya ambil itu. Maka biasanya saya sholat di Pontianak itu milih masjid tertentu pada hari-hari dan tanggal tertentu. Kebanyakan saya sholat berjamaah dengan istri dan anak di rumah. Karena biasanya saya ambilnya agak tenang. Ya kalau Ustadz Matsari kan tergantung jamaah. Jamaah tinggal colek, Ustadz cepat sikit. Langsung berdesot tuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Nah itu laku di sini. Tapi di kampung saya masih banyak Pak. Saya bilang tidak masalah. Yang penting syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Masalah cepat atau lambat itu ukurannya mengikuti siapa? Nabi memerintahkan sahabat kalau sholat bersendirian tak masalah engkau panjang. Tapi ketika sholat bersama orang lain engkau harus paham siapa makmummu. Ya, kalau makmumnya Pak Ngapendi tahan berapa jam Bang? Makmumnya Pak Ngapendi, imamnya menantu Bang Hartono, kan bisa cincai. Ini yang penting Pak ya. Ya monggo kita penuhi masjid kita penuhi ibadah dan amal kita selama Ramadan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diparingi sehat zahir batin oleh Allah. Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang barakah, yang Allah jadikan wasilah bagi kita kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi dan termulia dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih khususnya kepada Kepala Desa Bapak Zainal Abidin Daeng Ali, Pak Sekdes, kemudian juga kaur pemerintahan, beliau kaur juga ya. Oh iya, dan para jamaah, Pak Ngapendi, pada Ustadz yang tadi Qori, Ustadz siapa nama saya lupa? Hah? Inta Budiarta. Kok kayak nama Jawa Barat ya? Oh, Uge. Saya bahasa Bugis tahu Pak, cuma satu ya. Purani Mandri. Cuma tahu Mandri saja saya Pak. Nah ibu-ibu ya, didik anaknya baik-baik di rumah dan doakan yang terbaik untuk keluarga. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan suaminya menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian ingkang kula mulyakaken, mantir muka para rabu, para teretan, para kaum muslimin saya hadir nang malam mangken ngaoliyah pangapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kangge dulur sadayana anu urang mulyakaken, mugi-mugi urang sadayana diparingan sehat zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, makasih belonggo. Mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan benar itu mutlak datangnya dari Allah, dan jika salah mutlak karena memang keawaman saya pribadi.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya terkhusus kepada para guru-guru dan ustadz di lembaga Al-Ma'arif, pada Ustadz Amir. Ustadz Amir saya doakan lagi Ustadz ya. Saya doakan lagi mudah-mudahan tahun depan Ustadz Amir sudah menikah. Iya montodus leku abi ini. Matar sekelangkong nyon sepora. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.